Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan supervisi di dalam pekerjaan sosial. Dari mulai pengertian supervisi, tugas dan fungsi supervisi, peran supervisi, termasuk beberapa unsur pokok, serta proses-proses dalam tahapan supervisi, secara khusus dalam tanda kutip adalah supervisi dalam pekerjaan sosial. Walaupun teori supervisi atau pembahasan tentang supervisi ini bisa dipakai tidak hanya pada konteks pekerjaan sosial, tapi juga pada pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dikelola secara profesional. Kenapa? Lagi-lagi kita kembali pada posisi supervisi itu, bahwa peran supervisor itu dimiliki oleh siapa saja di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah lembaga, atau di dalam sebuah lembaga maupun perusahaan, di mana orang tersebut memiliki bawahan atau posisinya adalah posisi sebagai atasan. Karena apa? Karena seorang supervisor adalah manajer lini pertama dari bawahannya langsung. Nah, itu kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan supervisor. Nah, pada video kali ini merupakan salah satu materi penting untuk memahami secara utuh terkait dengan supervisor atau supervisi. Dalam video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang menjadi keterampilan dasar seorang supervisor dalam menjalankan tugas atau menjalankan perannya sebagai seorang supervisor. Maka beberapa keterampilan ini menjadi wajib dimiliki oleh seorang supervisor. Keterampilan supervisi itu idealnya hanya akan dapat dipelajari oleh seseorang ketika dia menjalankan perannya sebagai seorang supervisor. Dalam arti kata, ketika dia sudah terjun, bekerja, dan menjalankan peran-peran supervisor itu. Kenapa begitu? Karena memang keterampilan supervisi itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dia membutuhkan proses dengan jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan proses itu bisa memakan waktu selama bertahun-tahun, selagi dia terus belajar dari pengalaman day by day ketika dia melakukan tugas-tugas supervisinya. Namun demikian, beberapa keterampilan tersebut bisa dipelajari dan dipahami secara teori agar seorang supervisor itu mampu memahami setiap tahapan-tahapan keterampilan yang harus dia miliki ketika menjalankan tugas seorang supervisor. Ini penting agar seorang supervisor mampu menitik beratkan pada fokus pengembangan apa saja yang akan dilakukannya pada setiap tahap keterampilan yang harus dia miliki. Keterampilan pertama yang harus dimiliki oleh seorang supervisor dalam menjalankan tugas-tugasnya, itu adalah membangun iklim yang ramah, membangun iklim kerja atau lingkungan kerja yang bersahabat, yang mampu diterima dan dirasakan oleh semua orang yang bekerja dalam wilayah lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja seorang supervisor itu termasuk di dalamnya adalah membangun keakraban dengan tim kerja yang berada di bawah. Semua proses pekerjaan itu berlangsung secara ramah dan bersahabat. Nah, itu salah satu keterampilan dasar yang penting yang harus dimiliki oleh seorang supervisor dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana seorang supervisor mampu menggali informasi secara benar, mampu mendengarkan seluruh informasi yang dia dapat secara utuh, mendengarkan seluruh informasi dari tim kerjanya tanpa memberikan penilaian atau justifikasi terlebih dahulu, tapi kemudian tidak serta-merta menerima secara utuh semua informasi itu. Idealnya, seorang supervisor ketika mendapatkan informasi, kemudian dia akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang dia dapat. Verifikasi itu bisa dilakukan melalui cross-check terhadap teman tim kerja yang lainnya, atau secara umum kita kenal dengan istilah triangulasi informasi yang dia dapat. Maka dengan cara seperti itu, seorang supervisor memiliki kenetralan dalam mendengarkan informasi,
Dengan netralnya itu, maka seorang supervisor dapat mendapatkan informasi secara utuh, sehingga keputusan yang dia ambil setelah mendapatkan beberapa informasi secara utuh itu akan sangat berimbang, sangat mampu membangun keseimbangan dalam tim, sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak memihak pada satu sisi saja, tapi kemudian mampu diterima oleh semua orang yang berada dalam lingkungan kerja yang dipimpinnya. Maka ketika seorang supervisor mampu melakukan itu, secara otomatis juga dia mampu menciptakan sebuah lingkungan kerja yang ramah dan bersahabat. Seorang supervisor harus mampu diterima dengan baik oleh tim kerja di bawahnya, bagaimana membangun hubungan emosional yang baik antara atasan dengan bawahan, bagaimana seorang supervisor mampu menjadikan contoh leader yang baik bagi tim kerja yang berada di bawahnya. Sehingga ketika seorang supervisor sudah diterima dengan baik oleh tim yang berada di bawahnya, hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan juga sudah terjalin di antara keduanya. Itulah yang disebut dengan lingkungan yang ramah dan bersahabat. Keterampilan kedua yang wajib dimiliki oleh seorang supervisor dalam menjalankan tugas supervisinya adalah bagaimana seorang supervisor mampu memiliki kemampuan untuk mengklarifikasi dan melakukan negosiasi terhadap kontrak kerja. Dalam proses mengklarifikasi dan menegosiasi kontrak dan perjanjian kerja ini, seorang supervisor harus mampu menjelaskan secara detail terkait job desk yang akan dilakukan oleh tim yang berada di bawah lingkungan pekerjaannya, kemudian mengklarifikasi pemahaman mereka terhadap kerja-kerja yang akan dilakukan, bagaimana seorang supervisor mampu mentransfer pemahaman akan nilai-nilai etos kerja yang harus dilakukan oleh tim kerja di bawahnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab, serta etik kerja yang harus dijaga. Termasuk di dalamnya negosiasi terhadap hak dan kewajiban yang akan didapat oleh tim kerja yang berada di bawahnya. Seorang supervisor harus mampu meyakinkan tim kerja di bawahnya bahwa mereka memahami isi dari kontrak dan perjanjian kerja yang dilakukan antara seorang supervisor dengan tim kerja yang berada di bawahnya, baik secara formal maupun informal. Formal tentunya adalah perjanjian dan kontrak kerja secara tertulis, tapi di luar itu ada perjanjian-perjanjian lain yang biasanya juga mengikat secara emosional antara seorang supervisor dengan tim kerja di bawahnya. Dan hal ini dalam tanda kutip adalah perjanjian-perjanjian kerja yang justru akan memicu motivasi dari tim kerja di bawahnya untuk lebih semangat dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang dalam menjalankan pekerjaan. Setelah memiliki keterampilan untuk mengklarifikasi dan menegosiasi kontrak dan perjanjian kerja, keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang supervisor adalah mengelola dan memastikan perjanjian dan kontrak kerja itu dijalankan sebagaimana mestinya. Maka ada beberapa hal yang harus dilihat, misalnya terkait dengan waktu, jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian kerja, bagaimana seseorang dalam lingkungan kerja itu harus memiliki deadline terkait dengan tenggat waktu pekerjaan yang mereka lakukan, kemudian hari kerja, jam kerja, dan sebagainya. Ini penting ya. Seringkali orang kemudian terpatok pada waktu secara fisik. Misalnya dia bekerja 1 minggu 5 hari atau 6 hari kerja, kemudian 1 hari kerja itu bekerja selama 7-8 jam, tapi kemudian dia lupa terkait dengan deadline, target besar yang harus dicapai dengan keberadaan dia pada satu lembaga atau institusi tertentu. Maka seorang supervisor dalam hal ini harus mampu meyakinkan tim kerja yang berada di bawahnya bahwa waktu
waktu bagi mereka itu bukanlah waktu secara fisik terkait dengan 5 atau 6 hari kerja dalam satu minggu, atau 24 hari dalam satu bulan, atau 7-8 jam kerja dalam satu hari, tapi bagaimana mampu memanfaatkan dan memaksimalkan waktu kerja yang mereka miliki agar target-target yang diberikan oleh atasan itu mampu dicapai secara maksimal. Saya pernah menyampaikan misalnya bahwa target itu bagi seseorang yang berpikiran maju, antusias dalam pekerjaannya, bahwa target itu bukan untuk dicapai, tapi target itu harus mampu dilampaui atau mampu dilewati. Nah, itu bagi orang yang visioner dalam pekerjaan. Begitu pula lah seorang supervisor harus mampu memotivasi tim kerja yang berada di bawahnya untuk mampu memanfaatkan dan memaksimalkan waktu agar setiap target yang diberikan kepada mereka secara tim, secara keseluruhan harus mampu dilalui setiap waktu yang mereka jalani. Selain itu, seorang supervisor harus mampu mengelola perjanjian-perjanjian lainnya, misalnya terkait dengan reward dan punishment yang harus didapat oleh mereka secara tim, secara keseluruhan. Ketika orang mampu melampaui target, kemudian mendapatkan reward, tapi kemudian ketika ada kesalahan, orang akan mendapatkan punishment. Saya kira itu adalah hal yang wajar dalam sebuah dinamika pekerjaan atau dalam sebuah lingkungan iklim pekerjaan yang sehat. Reward dan punishment harus dijalankan oleh seorang supervisor bagi tim kerja di bawahnya. Hal lainnya yang harus diperhatikan juga di dalam mengelola perjanjian kerja tersebut juga adalah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan administratif. Karena kebiasaannya, khususnya bagi pekerja sosial yang cukup mahir di lapangan, punya kendala pada hal-hal yang berkaitan dengan administratif, padahal hal administratif itu menjadi salah satu acuan penilaian kerja yang akan dilakukan, ya. Karena ketika seseorang melakukan evaluasi terhadap kinerja kita, itu salah satu hal yang menjadi bahan evaluasinya adalah bukti tertulis atau laporan-laporan tertulis, dan itu sangat berkaitan dengan hal-hal administratif dalam pekerjaan. Maka penting bukan hanya menyelesaikan pekerjaan lapangan dengan waktu yang tepat dan saat yang tepat, tapi juga harus menyiapkan administrasi laporannya juga dengan cara yang cepat dan tepat. Karena itu menjadi salah satu bahan dasar dalam melakukan evaluasi. Nah, keterampilan berikutnya terkait dengan hal ini adalah seorang supervisor harus mampu melakukan evaluasi terhadap tim kerja yang berada di bawahnya. Evaluasi itu bisa dilakukan secara formal maupun secara informal. Pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan misalnya terkait dengan evaluasi yang biasa dilakukan oleh seorang supervisor terhadap tim kerja yang berada di bawahnya. Bahkan semua orang yang berada dalam sebuah lembaga atau organisasi atau perusahaan yang dikelola secara profesional itu idealnya ada proses-proses evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Berkalanya itu bisa per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Ini penting agar semua orang yang bekerja dalam lingkungan kerjanya itu memiliki motivasi yang kuat, ya, untuk melangkah pada jenjang karir yang lebih tinggi. Seorang supervisor dalam proses evaluasi ini harus mampu, ini keterampilan berikutnya, harus mampu memajukan proses supervisi. Apa yang maksudnya dalam hal ini? Bahwa seorang supervisor dalam proses supervisinya itu harus mampu memberikan delegasi-delegasi kepada tim yang dianggap berpotensi dan mampu untuk didelegasikan tugas-tugas supervisi dalam hal-hal yang kecil, karena ini proses pelatihan-pelatihan. Dengan begitu, keterampilan-keterampilan seperti itu akan membuat seorang supervisor lebih lihai dan lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya. Lagi-lagi saya perlu menekankan bahwa supervisor itu tidak bekerja dengan tangannya sendiri, tapi dia bekerja dengan tangan orang lain, yaitu tangan-tangan tim kerja yang berada di bawahnya. Untuk itu penting, ya, lagi-lagi keterampilan-keterampilan yang tadi kita bahas, yaitu bagaimana menumbuhkan lingkungan kerja yang ramah dan bersahabat, bagaimana seorang supervisor mampu mengklarifikasi dan menegosiasi kontrak dan perjanjian kerja, kemudian mengelola perjanjian kerja itu agar terlaksana,
melakukan evaluasi kerja sampai pada proses mendelegasikan tugas-tugas supervisi untuk melatih tim kerja di bawahnya agar mampu berkembang. Dengan begitu, maka seorang supervisor akan lebih mudah dalam melakukan tugasnya, dan itu akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari tugas supervisi yang sedang dijalaninya. Dan keterampilan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dari keterampilan-keterampilan sebelumnya adalah keterampilan dalam mengintervensi dalam tugas-tugas supervisi. Nah, setidaknya ada 5 hal keterampilan intervensi yang harus dimiliki oleh seorang supervisor dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah menentukan bagaimana seorang supervisor mampu mengintervensi tim kerja yang berada di bawahnya dalam menentukan apa saja yang harus dilakukan. Dalam hal ini, erat kaitannya dengan bagaimana seorang supervisor menentukan kapan dia harus menasihati tim kerja di bawahnya, atau menentukan kapan dia harus memberikan instruksi kepada tim kerja yang berada di bawahnya. Dan ini butuh keterampilan khusus. Agar apa? Agar ketika memberikan nasihat, seorang supervisor itu mampu didengar dengan baik oleh tim kerja yang berada di bawahnya. Tim kerja yang berada di bawahnya juga merasakan memiliki kebutuhan untuk dinasihati oleh atasannya, yang notabene-nya adalah seorang supervisor. Begitu juga ketika seorang supervisor memberikan instruksi kepada tim kerja yang berada di bawahnya, itu bukanlah instruktif yang memaksakan, tapi kemudian tim kerja yang berada di bawahnya itu seakan-akan ketika diberikan instruksi kerja oleh seorang supervisor, itu bukanlah sesuatu hal yang merasa dipaksakan untuk dilakukan, tapi mereka dengan sukarela, dengan senang hati, dengan sukacita melaksanakan instruksi-instruksi yang diberikan oleh seorang supervisor. Untuk itu dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus, dan lagi-lagi keterampilan ini hanya dapat dipelajari ketika orang sudah melakukan perannya sebagai seorang supervisor, karena dia butuh pengalaman-pengalaman ya yang membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Maka seorang supervisor itu penting untuk belajar setiap hari dari pengalaman-pengalaman kerjanya ketika menjalankan proses supervisi di dalam pekerjaan. Secara khusus adalah melakukan supervisi di dalam pekerjaan sosial. Keterampilan intervensi yang kedua adalah informatif. Bagaimana seorang supervisor itu dalam memberikan intervensi, dia seolah adalah orang yang mampu memberikan informasi yang bagus bagi tim kerja yang berada di bawahnya. Bahwa informasi-informasi yang diberikan kepada tim kerja di bawahnya itu seolah-olah adalah informasi-informasi yang mendidik, yang mampu membuat tim kerja di bawahnya itu berkembang dengan informasi-informasi yang diberikan. Kemudian termasuk misalnya terkait dengan instruksi kerja yang harus dilakukan, itu harus diberikan secara utuh karena akan sangat berkaitan dengan keberhasilan tim dalam melakukan pekerjaannya. Maka instruksi itu sifatnya harus informatif, dan seorang supervisor harus mampu memiliki keterampilan dalam menyampaikan informasi secara jelas dan utuh kepada tim kerjanya. Untuk memastikan bahwa tim kerjanya itu memahami instruksi yang diberikan, maka seorang supervisor harus menanyakan umpan balik terkait dengan pemahaman mereka akan informasi yang diberikan oleh seorang supervisor. Nah, itu penting untuk mengukur tingkat informatifnya seorang supervisor dalam menjalankan tugasnya. Keterampilan intervensi yang ketiga adalah konfrontatif. Konfrontatif. Apa ini? Menantang. Bukan menantang duel, adu jotos atau adu fisik antara seorang supervisor dengan orang yang disupervisi. Seorang supervisor harus mampu memiliki keterampilan untuk memberikan tantangan-tantangan menarik bagi tim kerja yang berada di bawahnya, sehingga geliat kerjanya itu lebih terasa, lebih hidup. Ya. Tapi yang perlu diingat bahwa harus ada reward ketika seseorang mampu memakan tantangan yang diberikan oleh seorang supervisor. Ini penting agar tim kerjanya lebih termotivasi.
Misalnya apa? Misalnya ada satu proyek yang harus dikerjakan selama 1 bulan, tenggat waktu 30 hari kerja gitu. Tapi kemudian seorang supervisor ketika sudah mengukur, nah, ini yang penting ya, seorang supervisor tidak hanya memberikan tantangan uh, yang konyol, tapi juga bisa diukur sebelumnya. Tantangan itu sebenarnya dalam kacamata seorang supervisor itu sudah bisa dilakukan. Ada sebuah proyek yang harus dilakukan dan dilaksanakan dalam tenggat waktu 30 hari, tapi kemudian seorang supervisor menantang tim bekerja di bawahnya ya, untuk bisa menyelesaikan proyek ini selama 20 hari tanpa menurunkan sedikit pun kualitas dan target capaian-capaian baik input maupun output dari proyek yang dilakukan. Untuk itu misalnya 10 hari sisanya itu akan dipakai untuk refresh, liburan, dan beberapa hal lainnya sebagai reward dari project yang sebagai reward dari tantangan yang berhasil dimakan oleh tim kerja yang berada di bawahnya. Untuk itu dibutuhkan keterampilan khusus. Bagaimana seorang supervisor mampu memberikan tantangan-tantangan dan tantangan itu dianggap sesuatu yang menarik dan mampu memotivasi tim kerja yang berada di bawahnya. Keterampilan intervensi berikutnya adalah katalitik, atau seorang supervisor harus mampu menjadi katalisator, penengah, perangsang, penstimulus terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin saja dihadapi oleh tim kerja yang berada di bawahnya. Baik itu permasalahan kerja secara kelompok, secara tim, maupun permasalahan-permasalahan secara individu. Seorang supervisor harus mampu hadir menjadi seorang penengah antara masalah dengan individu tim kerja yang berada di bawahnya. Dia kemudian harus mampu merangsang dan menstimulus tim kerja itu agar mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara mandiri. Nah, itu juga butuh keterampilan khusus, dan lagi-lagi keterampilan itu hanya didapati ketika seorang memiliki pengalaman-pengalaman dan terus belajar dari pengalaman yang mereka hadapi setiap harinya. Keterampilan intervensi yang kelima adalah katartis, yaitu mampu mengurai emosi, merefleksikan, menghilangkan ketegangan. Nah, ini penting, misalnya ketika ritme kerja sudah begitu tinggi, ya, semua tim kemudian berada dalam tekanan, under pressure, karena deadline pekerjaan sudah dekat, tapi kemudian masih jauh dari target yang sudah direncanakan, ya, biasanya emosi tidak stabil. Seorang supervisor harus bisa hadir untuk menstabilkan itu, menenangkan dan memecah kebekuan-kebekuan. Keterampilan ini tidak hanya hadir ketika tingkat stres pekerjaan tinggi, tapi juga bisa hadir di awal-awal pekerjaan. Misalnya apa? Misalnya untuk memecahkan kebekuan-kebekuan yang biasa saja terjadi pada tim-tim yang baru, ya, maka seorang supervisor harus hadir untuk memecahkan dan melebur emosi bersama. Kenapa? Karena lagi-lagi keberhasilan supervisor adalah keberhasilan untuk membentuk tim yang utuh dan solid. Dan keterampilan intervensi yang keenam adalah suportif. Seorang supervisor itu harus memiliki keterampilan yang suportif, mendukung timnya untuk mampu memecahkan masalah, mendukung timnya untuk mampu melampaui target, mendukung timnya untuk bisa mandiri, mendukung timnya untuk berkembang, ya, mendukung timnya untuk terus belajar dan termotivasi untuk menggapai harapan dan impian bersama. Nah, itu adalah beberapa keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang supervisor di dalam melaksanakan tugas-tugas supervisinya. Dan semua keterampilan itu biasanya akan dimiliki oleh seorang supervisor secara bertahap seiring waktu berjalan ketika dia terus belajar dari pengalaman-pengalaman kerjanya setiap harinya. Ya, walaupun ini secara bertahap, tapi seorang supervisor harus mampu memetakan keterampilan-keterampilan itu agar setiap tahap dari keterampilan itu, setiap fase dari keterampilan itu mampu menemukan titik fokus dari keterampilan-keterampilan itu sehingga dia bisa melakukan pengembangan-pengembangan diri dan pengembangan-pengembangan keahlian dan keterampilan yang lebih lihai dalam menjalankan tugas dan fungsi seorang supervisor dalam pekerjaan supervisinya.
Demikian materi pada video kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan supervisi di dalam praktik pekerjaan sosial. Tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya akhiri billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.